Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmatul Hasanah. Saya mahasiswi dari IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya internet, terutama cyberbullying. Nah, apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah bullying ataupun perundungan terhadap seseorang yang dilakukan melalui media sosial ataupun media internet. Kalau bullying biasa zaman dulu kan dilakukan secara langsung, namun berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang anak-anak milenial sering menggunakan handphone mereka ataupun media sosial mereka untuk membuli ataupun merundung seseorang. Bentuk cyberbullying ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah flaming, pertengkaran menggunakan bahasa yang vulgar. Yang kedua adalah harassment, penghinaan yang dilakukan secara berulang. Yang ketiga adalah denigration, membuat rumor negatif tentang korban. Yang keempat adalah outing, penyebaran informasi rahasia korban. Yang kelima adalah exclusion, pengabaian seseorang dalam forum diskusi online. Bahaya cyberbullying ini sangat berdampak kepada psikologi si korban. Nah, si korban akan mengalami depresi, susah makan, susah tidur, merasa tidak dicintai, dan merasa tidak beruntung. Hal yang paling parah adalah si korban bisa mengalami bunuh diri. Cyberbullying biasanya dilakukan melalui media sosial, contohnya Twitter, Instagram, Facebook, Line, dan lain-lain. Contoh dari cyberbullying adalah body shaming. Biasa kan kita mengetahui body shaming itu. Nah, body shaming itu seperti, kamu kok kurus banget sih? Kamu kok gendut? Kamu tuh gak pantas kalau pakai baju ini. Nah, seperti itu. Padahal kebebasan berpakaian itu tergantung si korban. Nah, kalian pasti tahu dong artis-artis di Korea Selatan yang ganteng dan cantik itu. Banyak dari mereka yang bunuh diri karena cyberbullying, di mana media sosial mereka dipenuhi dengan kata-kata kasar dan kata-kata hujatan. Mungkin ini termasuk lucu-lucuan bagi para pelaku cyberbullying, namun berbeda dengan si korban. Si korban beranggapan bahwa ini adalah penyiksaan. Kenapa cyberbullying bisa terjadi? Mungkin ini karena kepribadian dari si pelaku. Ada beberapa orang yang sulit untuk mengekspresikan emosi mereka. Lalu ada juga orang yang sulit untuk mengekspresikan pikiran-pikiran negatif mereka. Lalu mereka menggunakan agresi keluar dengan cara melakukan hinaan atau cemoohan terhadap seseorang melalui media sosial. Mereka beranggapan bahwa di media sosial minim akan sanksi, karena di media sosial mereka bisa menggunakan akun palsu dan memprivasi informasi atau data diri mereka. Selain faktor tadi, ada juga faktor ataupun kebutuhan untuk diakui. Mereka menunjukkan power mereka atas orang lain dengan membuli ataupun merundung orang tersebut seolah-olah dia mempunyai kuasa atas orang tersebut. Jadi sosial media adalah wadah bagi mereka untuk berekspresi. Indonesia sendiri jumlah pengguna internet mencapai 171,17 juta dengan usia mayoritas pengguna berkisar antara 15-19 tahun dan 49% dari mereka adalah korban cyberbullying. Ini menjadikan cyberbullying sebagai penyebab kejahatan nomor 4 terhadap anak-anak setelah pelanggaran hukum, perlakuan kasar orang tua, dan kejahatan dunia maya di negara kita menurut KPAI 2018. Lalu, apa yang perlu kita lakukan agar tidak stres secara berlebihan akibat cyberbullying? Di sini ada 2 coping stress yang bisa kita gunakan, yaitu pertama, problem focus coping, planful problem solving and seeking social support, yaitu pemecahan yang terencana dan mencari dukungan sosial, di mana korban mencari kenyamanan dari orang lain dalam menghadapi masalah tersebut atau mendatangi si pelaku dan menanyakan motif dari pelaku, bisa juga dengan melaporkannya kepada polisi. Yang kedua adalah emotional focus coping, distancing, escape avoidance, dan self-control, yaitu menjaga jarak dan menghindari dari hal-hal yang membuat anxiety pada diri kita, melakukan pengendalian diri dan tidak terlalu memikirkan hal yang akan mengganggu psikis kita.
di mana korban menjauhi permasalahan dengan melibatkan atau memfokuskan diri kepada hal lain yang dapat mengakibatkan perasaan positif bagi diri, misalnya bermain musik, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan hal positif lainnya. Saran bagi korban dan kedua orang tua. Bagi remaja korban cyberbullying, kenali apa yang menjadi sumber utama penyebab stres. Beberapa sumber stres seperti diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar, serta turut mempengaruhi bagaimana kadar stres yang akan kalian alami. Beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi kadar stres adalah kepribadian, dukungan sosial, dan persepsi kalian atas masalah tersebut. Setelah memahami betul apa yang menjadi sumber utama stres, hal yang harus kalian lihat berikutnya adalah kondisi sumber daya yang ada. Dengan cara ini tentunya akan memahami apa strategi coping stres yang paling tepat dan mungkin dilakukan. Kedua, bagi para orang tua, hendaknya agar lebih peka terhadap segala perubahan yang terjadi kepada anak. Perubahan di sini yang paling utama adalah perubahan sikap yang terlihat berbeda sebelum dan sesudah menerima kejadian tertentu. Ternyata sosial media berpengaruh besar terhadap psikologi seseorang. Semoga kita lebih bijak dalam berkomentar dan bersosial media. Terima kasih.